juga antisipasi dari pihak manajemen di tahun 2023 ini, setelah mereka banyak melakukan CKPN di tahun 2023 dan 2024 awal, mereka melakukan tindakan untuk tahun 2024 ini mereka lebih defensif, artinya lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit, sehingga itu mulai tercermin di mana sempat menurun drastis ya, masuk di Q3 dan Q4 2023. Tapi ketika masuk di Q1 dan Q2 2024 ini mulai membaik. Nah, tandanya efisiensi yang mereka lakukan atau juga antisipasi terhadap hal-hal yang merugikan yang dilakukan manajemen BTPS ini mulai menunjukkan hasil yang positif. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, pada kesempatan ini kita bahas salah satu saham perbankan, yaitu Bank BTPN Syariah dengan kode emiten BTPS. Kalau kita lihat pada perdagangan terakhir, dia mengalami peningkatan 1,65%. Namun kalau kita pantau lebih jauh lagi, untuk year to date dia masih minus 26%. Sedangkan untuk 3 tahunnya dia minus 63%. Dan 5 tahunnya dia masih minus 60%. Tentunya ini menjadi suatu hal yang menarik ya untuk dipantau. Kenapa? Karena sebenarnya kan BTPS ini merupakan emiten yang banyak disukai oleh orang, dimana di Indonesia kita tahu banyak yang suka dengan bank syariah. Namun ya inilah yang menjadi tantangan di BTPS untuk kembali menunjukkan kinerja yang bagus, yang terakhir itu terpantau tertingginya pernah ada di tahun 2022 dengan net income-nya sampai mencapai 1,7 triliun, dan untuk tahun 2023 dia malah menurun ke 1 triliunan, dan tentu inilah yang menyebabkan penurunan harga saham di sepanjang tahun 2023 itu terbilang cukup dalam penurunan harga sahamnya. Sebenarnya BTPS ini punya beberapa keunggulan, seperti dia punya kekuatan sebagai salah satu emiten bank yang memang fokus pada segmen UMKM, di mana BTPN Syariah ini telah berhasil membangun reputasi yang kuat dalam melayani segmen UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Ini merupakan keunggulan bagi BTPS. Di samping itu juga untuk BTPS ya, BTPS ini tetap komitmen ya terhadap prinsip syariah. Komitmen terhadap prinsip syariah memberikan keunggulan kompetitif dan juga tentunya ini membangun kepercayaan terhadap nasabah yang ada. Nah, ini merupakan keunggulan yang menjadi kekuatan di BTPS. Namun tentu di balik kekuatannya, di balik keunggulannya itu ada juga yang memang menjadi kelemahan di BTPS, seperti ketergantungan pada segmen UMKM. Karena fokus yang terlalu besar pada segmen UMKM, ya tentu ini dapat membuat BTPN Syariah rentan terhadap fluktuasi ekonomi yang tentu akan bisa mempengaruhi sektor UMKM. Artinya ketika situasi ekonomi yang ada berdampak kurang bagus di UMKM karena satu dan lain hal, ya tentu untuk BTPS yang memang fokus pada UMKM ini akan terdampak ya. Belum lagi ketika berbicara tentang kompetitor yang ada. Nah, tentu berbicara tentang industri perbankan syariah, makin kesini ya semakin kompetitif lah, dengan begitu banyak bermunculan pemain-pemain baru yang tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi BTPS untuk tetap menjaga keunggulannya. Di samping itu juga tentu BTPS ini kita tahu resiko kreditnya yang lebih tinggi karena menyasar UMKM, menyasar kalangan bawah yang punya risikonya gagal bayar cukup tinggi, dan itu kita tahu juga tercermin dari usaha BTPS di sepanjang 2023 sampai di 2024 ini yang terus melakukan pencadangan CKPN-nya sangat besar, dan itu menggerus laba bersih yang membuat akhirnya tadi kita sudah pantau laba bersihnya di tahun 2023 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding dengan laba bersih tahun 2022, kisaran 40-an% dia turun ya. Dan tentu dimasuk di 2024 ini memang sudah agak membaik, tetapi tentu belum bisa kembali ke performa terbaiknya di tahun 2022 kemarin. Tapi setidaknya di balik semua itu sebenarnya BTPS masih punya peluang ya
Peluangnya melalui pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tentu terus berlanjut. Ini akan mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan meningkatkan permintaan produk dan layanan perbankan. Ini bisa jadi suatu peluang asalkan BTPS bisa mengambil kesempatan ini dengan baik dan tentunya dibarengi juga dengan kinerja dari perusahaan ini. Di samping itu juga ada peluang dari digitalisasi perbankan, di mana dengan perkembangan teknologi digital, tentu ini kan ya membukalah peluang bagi BTPS untuk bisa memperluas jangkauan dan tentunya di sini bisa meningkatkan efisiensi layanan. Kalau dulu mungkin ya banyak beban juga keluar karena banyak karyawan yang harus turun lapangan, dengan adanya digitalisasi perbankan kan sebenarnya jika dimanfaatkan dengan baik, dengan tepat untuk BTPS ini, malah ini akan makin mengurangi biaya operasional yang ada dan membuat sebenarnya ini BTPS bisa meningkatkan efisiensinya. Nah, yang menjadi peluang juga yang tak kalah menarik sebenarnya bagi BTPS di sini adalah bagaimana potensi pasar yang sebenarnya sangat besar ya di Indonesia untuk perbankan syariah di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim. Tentu ini menjadi peluang tersendiri bagi BTPS yang masih banyak masyarakat Indonesia terutama di daerah pedesaan yang belum memiliki akses ke layanan perbankan, ditambah lagi dengan BTPS adalah layanan perbankan syariah. Intinya sobat investor, investasi di saham BTPS ini sebenarnya memiliki potensi keuntungan yang menarik ya, terutama bagi Anda investor yang tertarik pada sektor perbankan syariah dan pertumbuhan sektor UMKM. Namun tentu di sini kita juga perlu ya untuk mempertimbangkan risiko-risiko terkait dengan industri perbankan dan kondisi ekonomi secara umum. Tapi kan memasuki akhir 2024 ini, secara keseluruhan sebenarnya sentimen cukup bagus ke arah perbankan, di mana rupiah menguat terhadap dolar, kemudian juga ada pemangkasan suku bunga, yang juga kita bisa berharap dengan adanya pemimpin yang baru nanti akan dilantik di tanggal 20 Oktober ini, tentu berharap nanti perekonomian Indonesia akan lebih baik lagi di akhir tahun 2024, lebih lagi di tahun 2025. Ya tentu untuk membeli saham BTPS sekarang menjadi momen yang sangat pas, sekalipun ini bukan rekomendasi jual beli untuk Anda ya. Nah, mari kita lihat ya dari segi valuasi untuk BTPS ini. PE ratio-nya annualized ada di 8,52, untuk TTM-nya di 10,81. Sedangkan kalau kita lihat dari price to book value-nya, dia sekarang di angka 1,08. Sedangkan untuk EV to EBITDA-nya ada di angka 6,73. Masuk dalam kategori menarik. Karena kalau kita melihat dari analisis, ada 9 analis yang memberikan rating untuk BTPS. 3-nya memang menyarankan untuk beli, dengan 6-nya menyarankan untuk tahan, dan tidak ada yang merekomendasikan untuk beli. Padahal sebenarnya kan untuk di sekarang ini sebenarnya masih sangat bagus ya untuk momentum membeli. Tapi setidaknya bisa kita lihat di sini untuk target harga BTPS sendiri rata-rata dia bisa mencapai 1.508 ya, dengan harga sekarang ini masih di 1.235. Tentu ini menjadi target yang cukup realistis lah untuk dicapai BTPS dengan sentimen positif yang ada, dengan kinerja juga memasuki 2024 ini jadi lebih baik dibanding dengan tahun 2023, dan bahkan untuk target tertingginya dia bisa mencapai 1.960. Sedangkan untuk target terendahnya dia bisa sampai di 1.200 ya, artinya dia sudah sedikit lebih di atas dari target terendahnya. Nah, kalau kita pantau untuk harga wajar BTPS, kita lihat dari standar deviasi di PE band di sini untuk 3 tahunnya BTPS itu sudah di bawah dari rata-ratanya. Artinya ini menarik ya dilihat dari PE band. Namun tentu bisa juga kita imbangi dengan melihat di PBV band-nya. Untuk PBV band terpantau 3 tahun terakhir ini dia malah sudah di bawah -1. Dilihat dari PBV standar deviasi untuk BTPS sudah termasuk murah karena sudah terdiskon sampai di bawah -1 standar deviasi PBV band. Yang menarik juga di sini bisa kita lihat dari jumlah pemegang saham. Terpantau dari data yang ada sampai di akhir Agustus 2024, 4 bulan berjalan dari bulan Mei sampai Agustus, jumlah pemegang saham di BTPS terus mengalami penurunan. Sebenarnya dengan data seperti ini,
jika di kuartal 3 nanti ya, jika di kuartal 3 kemudian BTPS bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding dengan kuartal 2, tentu ini akan menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi Anda yang masih tetap menahan saham BTPS. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, ada sentimen-sentimen positif, baik itu melalui pemangkasan suku bunga, menguatnya rupiah terhadap dolar, juga antisipasi dari pihak manajemen di tahun 2023 ini setelah mereka banyak melakukan CKPN di tahun 2023 dan 2024 awal, mereka melakukan tindakan untuk tahun 2024 ini mereka lebih defensif, artinya lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit, sehingga itu mulai tercermin di mana sempat menurun drastis ya, masuk di Q3 dan Q4 2023. Tapi ketika masuk di Q1 dan Q2 2024 ini mulai membaik. Nah, tandanya efisiensi yang mereka lakukan atau juga antisipasi terhadap hal-hal yang merugikan yang dilakukan manajemen BTPS ini mulai menunjukkan hasil yang positif, dan harapannya itu bisa berlanjut di Q3 dan Q4 nanti. Dan tentu ini akan menjadi peluang ya bagi Anda yang tetap sabar. Sedangkan bagi Anda yang mulai tertarik dengan saham BTPS ini, sekarang ini memang saham momentum yang cukup bagus, karena kalau kita lihat di year to date ini dia memang pernah ada di titik terendahnya 1020 dan sekarang sudah ada di 1235, artinya ini sudah naik ya kisaran 20% ya, sudah menandakan ada potensi untuk rebound setelah sekian lama saham ini terus mengalami koreksi. Intinya ini hanya sebatas informasi. Untuk keputusan lebih jauh lagi, tentunya lakukan analisa lebih mendalam lagi agar supaya Anda tahu apakah membeli, menahan, ataukah menjual saham ini. Tetap semangat dalam berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.